Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijal kaum laki-laki qawwamuna pemimpin ataupun pelindung 'alan nisa atas kaum perempuan. Bima faddalallah karena apa yang Allah telah melebihkan kekuatan dan kekuasaan. Allah melebihkan faddalallah ba'dahum sebagian dari mereka ala ba'd atas sebagian yang lain. Wa bima anfaqu dan karena apa yang mereka wajib memberi nafkah min amwalihim dari harta mereka. Fassolihatu qanitatun. Fassolihatu dan perempuan-perempuan yang soleh qanitatun yang taat kepada Allah dan suaminya. Hafidhatun yang menjaga kehormatan diri ya dan harta suaminya. Lil ghaibi saat tidak ada ya. Saat suami tidak ada. Bima hafidallah karena Allah telah menjaga hak-hak para istri. Wallati dan perempuan-perempuan yang takhafuna kalian khawatirkan, kalian takutkan nusyuzahunna nusuz pembangkangan mereka. Nusyuzahunna itu pembangkangan. Fa'iduhunna maka nasihatilah mereka untuk taat ya menghindari maksiat. Fa'iduhunna wahjuruhunna dan jauhilah mereka fil madhaji' dalam tempat tidur, tempat pisah. Fil madhaji' ya. Wadribuhunna dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakiti. Wadribuhunna. Fa in ata'nakum dan lalu jika mereka mentaati kalian fala tabghu alaihinna sabila maka jangan kalian mencari-cari alaihinna terhadap mereka jalan untuk menyakiti sabila jalan. Innallaha kana aliyan kabira sesungguhnya Allah kana aliyan kabir maha tinggi dan maha besar. Laki-laki atau suami itu pelindung bagi perempuan ataupun istri karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, sebagian laki-laki atas sebagian yang lain atau perempuan. Dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang soleh adalah mereka yang taat, ya, taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Karena Allah telah menjaga mereka, ya, Allah telah menjaga mereka, Allah telah mewajibkan kepada suami untuk menggauli istrinya dengan baik. Ya. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusus, ya, yaitu meninggalkan kewajiban selaku istri, seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya. Nusus itu meninggalkan kewajiban selaku istri, itu namanya nusus, seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya. Hendaknya kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur dan kalau perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, ya, jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Ya, sungguh Allah Maha Tinggi dan Maha Besar. Allah Maha Tinggi dan Maha Besar. Jadi suami itu memiliki hak memelihara, melindungi, menangani urusan istri karena sifat-sifat pemberian Allah yang memungkinkan mereka melakukan hal-hal yang ia lakukan itu. Kerja keras yang ia lakukan untuk membiayai keluarga. Oleh karena itu yang disebut sebagai istri yang solehah itu adalah istri yang taat kepada Allah dan suami. Dan menjaga segala sesuatu yang tidak diketahui langsung oleh suaminya. Karena apa? Memang Allah telah memerintahkan dan menunjukkan istri untuk melakukan hal itu. Ya, kepada istri yang menampakkan tanda-tanda ketidakpatuhan, berilah nasihat dengan perkataan yang menyentuh, jauhi dia dari tempat tidur, kemudian beri hukuman. Ya, berupa apa? Berupa pukulan ringan yang tidak melukai.
ketika ia hendak menampakkan perbaikan. Ya. Jadi jika dengan salah satu cara itu sadar kembali mematuhi, maka suami tidak boleh menempuh cara lain ya yang lebih kejam dengan maksud menyakiti atau menganiaya. Allah sungguh lebih mampu untuk melakukan itu. Ya. Innallaha kana 'aliyan kabira, sungguhnya Allah Maha tinggi dan Maha besar. Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan, ini ayat berikutnya, wa in khiftum, ya, wa in khiftum syiqaqa bainihima, wa in khiftum, ya, dan jika kalian khawatir syiqaqa, terjadi persengketaan bainihima, antara keduanya, ya, fab'atsu hakaman, maka kalian kirimlah hakaman, seorang penengah yang adil, min ahlihi, dari keluarganya. Ya, keluarganya ya. Maksudnya keluarganya suami. Wa hakaman, dan seorang penengah yang adil, min ahliha, dari keluarganya istrinya. Inturida, dan keduanya, jika keduanya pendamai menghendaki islahan perdamaian, yuwaffiqillahu bainahuma, Allah akan memberi taufik kepada keduanya. Ya. Innallaha kana aliman khabira, sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha melihat. Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya, juru damai itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha meneliti. Jadi Hasan menjelaskan bahwa suatu ketika seorang perempuan mengadu kepada Rasulullah di atas perlakuan suaminya yang menampar mukanya. Rasulullah bersabda, suamimu berhak dikisos ya, atau dibalas. Kemudian turunlah kedua ayat ini di ayat sebelumnya. Perempuan itu pun pulang dan tidak jadi menuntut kisos suaminya. Ya, yaitu ayat laki-laki pelindung bagi perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian dari laki-laki itu, sebagian dari perempuan, yaitu yang lain. Karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dan hartanya, maka perempuan-perempuan yang soleh adalah mereka yang taat kepada Allah, menjaga ketika suaminya tidak ada. Karena Allah telah menjaga mereka, jadi perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaknya kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur, dan kalau perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkan. Sungguh Allah Maha tinggi dan Maha besar. Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan, perselisihan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu, ya. Itu. Jadi Hasan tadi sudah menjelaskan, jika seorang perempuan mengadu kepada Rasulullah atas perlakuan suaminya yang menampar mukanya, kemudian Rasulullah bersabda, suaminya berhak dikisos, dibalas. Kemudian turunlah ayat ini, perempuan pun itu pulang dan tidak jadi menuntut kisos. Ya. Jadi ini jika terjadi perselisihan di antara sepasang suami istri dan kalian khawatir perselisihan itu akan berakhir dengan perceraian, tentukanlah dua orang penengah ya, penengah yang pertama dari pihak suami, penengah kedua dari pihak istri. Ya, tapi kalau pasangan suami istri itu benar-benar menginginkan kebaikan, Allah pasti akan memberikan jalan kepadanya yang baik, baik berupa keharmonisan rumah tangga maupun perceraian dengan baik-baik. Ya, sesungguhnya Allah mengetahui perbuatan lahir dan batin hamba-hambanya. Jadi dengan ridho keduanya, hakam itu artinya juru damai.
Harus seorang muslim yang mukallaf, yang baligh dan berakal, adil, serta mengetahui apa yang terjadi pada keduanya. Ya, jadi hakam atau juru damai itu harus yang mukallaf, baligh, yang berakal, yang adil, ya. Jadi nggak sembarangan mewakili masing-masing suami dan istri. Jadi hakam juga harus memperhatikan, hakam itu tadi, juru damai tadi. Jadi dia harus juga memperhatikan sebab yang menjadikan keduanya bermasalah. Kemudian menekan masing-masing untuk melaksanakan yang wajib. Jika ternyata salah satunya tidak mampu mengerjakan yang wajib, maka kedua hakam itu berupaya menjadikan istri menerima qanaah terhadap rizki sedikit yang disanggupi suami. Nah, ini terkait masalah urusan rumah tangga. Sesungguhnya Allah kana aliman khabira. Wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'an. Wa'budullah, dan kalian sembahlah Allah, wa la tusyriku, dan jangan kalian mempersekutukan bihi terhadapnya syai'an, sesuatu pun. Syai'an itu sesuatu pun, ya. Jangan kalian mempersekutukan, wa la tusyriku bihi syai'an. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaknya kalian berbuat baik. Wa bidzil qurba, dan kepada kerabat dekat. Wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, orang miskin, wal jar, dan para tetangga dzil qurba, ya, tetangga dzil qurba yang dekat, wal jar al junub, dan para tetangga yang jauh, was sahibi, dan teman, bil jambi, sejawat, ya, teman yang sejawat. Wabnis sabil, dan orang yang dalam perjalanan ataupun musafir. Wa ma malakat aimanukum, dan hamba saya kalian, innallaha la yuhibbu, sesungguhnya Allah tidak menyukai mangkana mukhtalan, orang yang sombong, fakhura, membanggakan diri. Allah tidak menyukai orang sombong dan membanggakan diri, mukhtalan fakhura. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan suatu apapun. Sembahlah Allah, janganlah kamu mempersekutukannya dengan suatu apapun. Dan berbuatlah baik kepada orang tua, yang pertama, karib kerabat, kedua, anak-anak yatim, ya, kemudian orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, ya. Jadi dekat dan jauh di sini ada yang mengartikan dengan dekat itu tempatnya hubungan kekeluargaan, ada pula antara muslim yang bukan muslim juga, itu dekat. Ya. Tetangga jauh, teman sejawat, ya, dan hamba saya yang kamu miliki, sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Alladzina yabkhuluna, orang-orang yang kikir, yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli, dan mereka menyuruh manusia orang lain bil bukhli untuk berbuat kikir, wa yaktumuna, dan mereka menyembunyikan ma atahumullah, apa yang diberikan Allah kepada mereka, min fadlihi, dari karunia-Nya, wa a'tadna lil kafirina, dan kami telah sediakan lil kafirin, bagi orang kafir, azaban muhina, siksaan yang menghinakan. Yaitu orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir dan menyembunyikan karunia yang telah diberikan Allah kepadanya. Kami telah menyediakan bagi orang-orang itu, orang kafir, azab yang menghinakan. Jadi menurut Ibnu Abbas, ya, kedua ayat ini diturunkan, yaitu ayat sebelumnya, dan sembahlah Allah, janganlah kamu mempersekutukannya dengan satu apapun, berbuatlah baik, ya. Kemudian orang yang kikir menyuruh orang lain berbuat kikir. Jadi ayat ini itu diturunkan berkenaan dengan Qardam bin Zaid, ya, sekutunya Ka'ab bin Ashraf, Usamah bin Habib, Nafi bin
Abi Nafi', Bahri bin Amr, Huyai bin Akhtab, dan Rifa'ah bin Zaid bin Tabut. Jadi yang suatu hari datang kepada sahabat Ansor dan menasihati mereka, berkata, janganlah kalian menafkahkan harta yang kalian miliki, karena kami khawatir kalian akan menjadi fakir. Dan janganlah kalian tergesa-gesa menginfakkan harta kalian, sebab kalian belum mengetahui apa yang akan terjadi kelak. Ya, maka di sini ayat ini diturunkan sama Allah ayat ini, ya. Sembahlah Allah, janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Berbuatlah baik kepada orang tua, karib, anak yatim, orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, ya. Dan orang-orang kikir menyuruh orang atau orang lain yang atau menyuruh orang lain berbuat kikir, menyembunyikan karunia Allah, ya, maka bagi dia itu akan diazab yang menghinakan. Jadi Allah memerintahkan supaya berbuat baik, ya, tetapi ada orang-orang lain, yaitu orang-orang yang kikir, yang menyuruh orang lain berbuat kikir supaya tidak memberikan kebaikan kepada yang lain. Ya, dilindungi selawase.